Pernahkah ketika kalian ingin mengirim data memakan waktu yang lama, bahkan gagal? Hal ini disebabkan ukuran data yang besar saking besarnya sama seperti gunung. Ya, gunung. Ukuran data yang besar akan mempengaruhi kecepatan dari transfer datanya. Semakin besar data yang kalian kirim, maka akan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ya, semakin lama. Terus, untuk mengatasi hal ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memperkecil ukuran data tersebut sehingga ukuran data yang kita kirim menjadi lebih kecil dan mudah untuk dikirim. Proses ini disebut dengan kompresi. Ya, kompresi. Secara garis besar, dalam kompresi sebuah citra terbagi menjadi dua, yaitu lossless dan lossy. Lossless merupakan proses kompresi tanpa adanya data yang hilang, sedangkan lossy merupakan proses kompresi yang menyebabkan adanya data yang hilang. Tahukah kalian kelebihan dan kekurangan dari lossless dan lossy? Kelebihan dari lossless tidak adanya data ataupun informasi yang hilang saat proses kompresi dilakukan. Sedangkan kekurangannya, ukuran file tidak jauh berbeda, bahkan bisa lebih besar dari file aslinya. Kelebihan dari lossy ialah dapat menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibanding dengan metode lossless sebelumnya. Untuk kekurangannya adalah adanya sebagian data yang hilang saat proses kompresi dilakukan. Bagaimana kompresi dari sebuah citra? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan citra. Bukan citra yang dioleskan pada kulit ya, namun citra yang merupakan imitasi dari sebuah objek yang berupa fisik maupun manusia. Berikut merupakan format dari citra: PNG, JPEG, bitmap, GIF, dan lain-lain. Namun pada video kali ini kami memfokuskan mengenai step dari JPEG. 4 step JPEG conversion. 1. Sampling. Di dalam proses sampling dilakukan konversi dari RGB ke UV. UV terbagi menjadi dua, yakni luminance dan chrominance. Dalam luminance terdiri atas luma, sedangkan chrominance terdiri atas chrominance blue dan chrominance red. Kemudian langkah selanjutnya adalah membagi per 8 blok, kemudian dilakukan proses downsampling. 2. DCT, Discrete Constant Transform. Di dalam DCT, hasil dari sampling diubah menjadi metric continuous dengan rumus di bawah ini. 3. Quantization. Di dalam proses quantization, koefisien DCT yang tidak penting dibersihkan untuk pembentukan image baru. Hal ini yang menyebabkan JPEG bersifat lossy. Dengan rumus seperti di bawah ini, yang atas merupakan koefisien DCT, yang bawah merupakan matriks kontinuitas. Untuk matriks kontinuitas seperti ini. 4. Entropy coding. Step ini merupakan step terakhir dalam kompresi JPEG. Dalam step ini, hasil dari langkah sebelumnya dilakukan proses encoding. Dalam proses ini menggunakan metode Huffman. Metode ini dilakukan scan secara zigzag. Selanjutnya proses decoding dengan mengalihkan hasil dari encoding dengan metrik kuantinitas. Lalu untuk pembentukan image baru, seluruh nilai dari decoding ditambah nilai 128. Berikut merupakan perbandingan hasil sebelum dan sesudah dilakukan proses kompresi JPEG. Untuk selanjutnya, kami akan mendemokan program kompresi citra dengan menggunakan MATLAB. Halo teman-teman, saya Benny Purba akan menjelaskan program MATLAB kompresi citra dengan teknik lossless. Di samping saya ini terdapat GUI, sebuah GUI yang terdiri dari dua akses, di mana akses pertama itu fungsinya untuk wadah asli, picture aslinya, dan yang akses yang kedua itu untuk gambar hasil. Oke, kemudian terdapat juga 10 static text. Static text ini 1,
2, 3, 4, 5, 6. Duh, kemana yang 4 lagi? Nah, ini sengaja kami tidak membuat terlihat. 1, 2, 3, 4. Yang itu berfungsi adalah untuk informasi dari gambar asli dan gambar hasil. Contohnya seperti ini. Ketika kita buka gambar, ya, contohnya ini, kita pilih semua file. Ketika kita buka gambar ini, nah, ini dia fungsi dari static text tadi yang pertama, yang keempat tadi. Asli, ini adalah nama filenya dan ukuran filenya terdapat di sini. Oke. Lalu terdapat juga 3 bottom. 3 bottom ini adalah open file, kompresi citra, keluar. Nah, selanjutnya ini adalah coding dari GUI yang kita lihat tadi. Di mana coding yang pertama ini adalah coding standar ketika kita mau membuat GUI. Nah, ini adalah coding standar ketika kita mau membuat GUI. Oke, yang selanjutnya itu ada coding push button 1. Apa push button 1 tadi? Itu tombol open file. Kenapa ada ekstensi gambar di sini atau format dari gambar sebuah file? Ya, contohnya seperti ini. Ketika kita buka open file, dia akan meminta file mana yang akan kita ambil. Kita diberikan pilihan. Ada file ekstensinya BMP, JPEG, atau semua file. Ketika kita pilih BMP, maka file BMP lah yang muncul, hanya ekstensi BMP maksudnya. Nah, untuk seterusnya seperti itu, kecuali yang semua file. Ketika kita pilih semua file, maka seluruh ekstensi akan muncul di box tersebut. Nah, oke, itu adalah untuk penjelasan open file. Kenapa di sini ada info file size bagi 1000? Nah, di sini untuk yang static text yang kelima tadi, ketika itu ada informasi ukuran file. Kalau kita hapus angka 1000-nya tadi, maka dia tidak ada pemisah tanda bacanya. Di sini adalah satuannya kilobyte. 107.200,216 kilobyte. Oke, itu dia kalau kita hapus. Tetapi kalau kita tidak hapus, nah ini di sini ada terdapat titik yang fungsinya sebagai tanda baca. Oke, next. Untuk bottom yang kedua. Ini adalah coding untuk bottom yang kedua. Kenapa ya? Masih ada juga codingnya yang ini, JPEG ekstensi file itu. Nih, ketika kita selesai mengkompres, nah, coba kita kompres. Nah, dia akan meminta file nama baru. Nama barunya kita bikin hasilnya. Oke. Dia meminta juga jenis apa yang akan kita buat. Apakah JPEG atau itu pilihannya. Ada di sini ekstensinya. Oke, kita pilih saja JPEG. Di sini ada tombol save. Oke. Kita save-nya di satu tempat. Oke, ini tadi yang asli, ini untuk hasil. Oke. Nah, teman-teman dapat melihat perbedaannya bukan? Setelah dikompresi, ukuran file yang pertama jauh ukurannya. Di sini adalah ukuran yang pertama itu 107,216 kilobyte. Sementara setelah selesai dikompres, ukuran filenya lebih kecil menjadi 70,76 kilobyte. Itulah perbedaannya. Kualitasnya sama bukan? Hanya saja ukurannya yang berbeda. Oke, untuk bottom yang ketiga itu adalah tombol keluar. Di mana ini adalah codingnya. Tombol keluar. Kenapa ada ya dan tidak? Saya sampelkan lagi. Ketika kita pilih keluar, di sini ada pilihan. Kok ada? Kenapa nggak langsung keluar aja? Ya, Anda dapat merenungkan, hidup ini pun ada pilihan.
Begitu juga program, terdapat juga pilihan, itu ya dan tidak. Ketika kita mengklik ya, maka dia akan keluar, dia akan berakhir. Nah, ketika kita klik tidak, oke, dia akan kembali ke program tersebut. Ini dia coding untuk yang program. Oke teman-teman, sekianlah saya menjelaskan coding kompresi tersebut. Kira-kiranya ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Salam hormat. Mana nih, weh? Anjay. Akses yang berfungsi untuk gambar asli, gambar hasil. Yang kedua, grogi yang dua akses. 10. Ya, pemirsa, perkiraan cuaca di Pekanbaru derajatnya sudah 12 derajat Celcius. Untuk di Banang diperkirakan akan berhujan pasca berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. File ekstensi apa yang akan kita buat? Contohnya BMP, JPEG, semua file. Aku nggak sengaja buka Itu kan? Itu kayak gitu rekamannya. Harus bagus ya. Harus bagus rekaman. Kalau mati kok. Udah mulai? Halo.